Bagi sahabat yang ingin menghabiskan libur lebaran, Jatinangor National Park yang berada di Sumedang, Jawa Barat ini bisa menjadi pilihan salah satu destinasi wisata. Banyak tersedia wahana seru dan menyenangkan, mulai dari biang lala, kora-kora, hingga yang menjadi favorit pengunjung, yakni perosotan warna-warni alias rainbow slide ini. Nah, sahabat RTV, saya sudah berada di puncak wahana rainbow slide, yang mana di sini pengunjung bisa merasakan sensasi dari ketinggian 10 meter dengan panjang 30 meter menggunakan ban seperti yang ada di belakang saya ini nih. Dan antriannya udah mulai panjang, yuk langsung aja kita rasakan sensasinya naik ban dengan view pemandangan yang indah. Let's go! Selain itu, di sini kamu juga akan disuguhkan dengan istana warna-warni negeri dongeng yang bisa jadi spot foto Instagramable dengan keindahan puluhan jenis bunga warna-warni yang cantik memanjakan mata. Ya, rupanya para pengunjung taman wisata ini benar-benar ingin memanfaatkan momen sekaligus memenuhi rasa penasaran sebelum meninggalkan kampung halaman. Seru banget gitu, realitanya seru banget. Kita main apa ya, Ti? Oh, tadi kita main kora-kora, terus ada rainbow slide, terus kita juga main ontang-anting. Kebetulan FYP ya di TikTok, terus suasananya juga adem, dingin, dan memang permainannya seru-seru gitu, jadi cocok lah buat keluarga. Selain mendapatkan momen seru, anak-anak juga bisa menikmati momen bermain bersama satwa di Taman Kelinci. Nah, selama libur lebaran ini ada promo nih. Hanya dengan membayar Rp100.000 per orang, kamu udah bisa menikmati seluruh wahana yang ada di Jatinangor National Park. Dari Sumedang, Jawa Barat, Olivia Ferrari, Yasir Alam, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV dan selamat pagi Oscar. Selamat pagi Retno, ini kembali lagi ya Lensa Indonesia Pagi, kembali hadir ke hadapan Anda sahabat, dan ini sudah masuk ke awal pekan setelah libur lebaran. Betul. Ya. Mungkin sudah banyak yang beraktivitas hari ini, tapi ada juga yang masih bermacet-macetan ya. Betul sekali. Karena masih dalam perjalanan. Ya, karena memang sebagian besar mungkin pekerja juga masih berlibur dan juga anak sekolah. Atau mungkin juga kamu masih ada rencana untuk berlibur hari ini. Tadi juga ini bisa menjadi informasi sebelum ini menjadi rekomendasi ya. Betul, dan kami juga masih menyimpan informasi-informasi lainnya sahabat terkait arus balik tentunya ya. Betul. Langsung saja kita buka bersama saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu, inilah Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya sahabat TV, hingga minggu malam kepadatan arus balik di ruas Pantura Cirebon, Jawa Barat masih tinggi. Penumpukan panjang juga terjadi di persimpangan Pemuda dan Palimanan yang didominasi oleh ribuan sepeda motor. Tingginya volume kendaraan pada puncak arus balik ini membuat kendaraan merayap di sejumlah ruas Pantura. Dari pantauan kamera drone, arus balik kendaraan dari arah Jawa Tengah di jalur Pantura, Kota Cirebon terpantau sangat padat pada minggu malam. Penumpukan kendaraan yang cukup panjang didominasi oleh pemudik sepeda motor, seperti di persimpangan Bypass Pemuda dan juga persimpangan Palimanan, akibat adanya pertemuan arus kendaraan. Meski terus meningkat, menurut pemudik suasana arus lalu lintas masih relatif lancar. Dari sana jam 2. Jam 2 siang. Biasanya nyampe ke Jakarta berapa jam kalau hari biasa itu? Kalau hari biasa 7 jam setengah. Berapa? 7 jam setengah. Jam setengah. Kalau nggak istirahat. Oh, nggak istirahat. Kalau sekarang? Kalau sekarang bisa 10 jam. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, jumlah arus balik kendaraan yang melintas di jalur Pantura Kota Cirebon hingga minggu malam pukul 21 tercatat sekitar 90.000 lebih dengan didominasi sepeda motor. Demi kelancaran arus balik, kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memprioritaskan arus kendaraan dari Jawa Tengah. Upaya dari kami menggunakan rekayasa lalu lintas. Jadi kami tidak menggunakan lampu stopan, tapi kami menggunakan berdasarkan
kapasitas atau volume yang mana yang banyak, jadi kami prioritaskan. Oh gitu. Peningkatannya berapa persen sudah pada puncak arus balik ini? Ya untuk peningkatannya kurang lebih 70% dari hari biasa. Sementara itu, kepadatan kendaraan arus balik juga masih tampak di ruas tol Palikanci Cirebon. Meski terpantau lancar, namun sesekali kendaraan harus mengurangi kecepatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Sahabat RTV, arus balik Lebaran mencapai puncaknya di tol Cikampek menuju Jakarta pada hari Minggu kemarin. Ya, hal ini dikarenakan pada hari Minggu kemarin menjadi hari terakhir masa cuti bersama dan warga di ibu kota akan kembali bekerja pada hari Senin. Simak laporan selengkapnya bersama Salsabila Al-Khatiri dan juru kamera Budi Utomo dari ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Ya, sahabat RTV, memasuki puncak arus balik Lebaran, kendaraan yang melaju dari arah Jawa menuju ke arah Jabodetabek ini terpantau ramai dan padat merayap. Tak hanya kendaraan yang melaju dari arah Trans Jawa aja sahabat, tapi juga kendaraan dari arah Bandung yang keluar melalui gerbang tol Kalihurip dan melanjutkan perjalanan ke gerbang tol Cikampek. Ini terpantau ramai tapi cenderung lancar. Dan berdasarkan data hingga Minggu 14 April, volume lalin kendaraan dari pukul 6 hingga pukul 21.00 di gerbang tol Cikampek dan Kalihurip mencapai 102.000 kendaraan pada puncak arus balik kendaraan. Kepadatan volume kendaraan ini terjadi karena hari ini menjadi hari terakhir cuti bersama Lebaran 2024 bagi para pekerja, kecuali bagi para ASN yang diperbolehkan untuk mengambil bekerja dari rumah atau WFH pada 16 dan 17 April agar menunda perjalanan kembali dari kampung halamannya pada puncak arus balik ini. Rekayasa arus lalu lintas pun terus diberlakukan sahabat RTV untuk mengurai kepadatan kendaraan, mulai dari pembatasan sistem ganjil genap, kemudian juga ada one way atau sistem satu arah dan juga kontraflow. Untuk one way ini diberlakukan dari kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah hingga kilometer 72 tol Cipali di Jawa Barat dan dilanjutkan pada pembatasan kontraflow, yaitu dari kilometer 72 hingga kilometer 66 tol Jakarta Cikampek. Ini diberlakukan 2 lajur dan dilanjutkan menjadi 3 lajur pada kilometer 66 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek dan ditambah 1 lajur pada kilometer 47 hingga kilometer 36 tol Jakarta Cikampek. Diperpanjang hingga hari ini sahabat, Senin 15 April hingga pukul 24.00. Adapun untuk pemberlakuan pembatasan rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional melihat dengan kondisi kepadatan arus kendaraan di jalan tol. Sementara itu sahabat RTV, tak bosan-bosannya kami imbau bagi Anda yang akan melakukan perjalanan untuk menjaga kondisi Anda agar tetap prima. Kemudian hati-hati dalam berkendara sahabat, pastikan Anda berkendara dalam kondisi jaga jarak aman dan pada saat kepadatan seperti saat ini Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan ponsel. Dari Cikampek, Jawa Barat, Salsabila Al-Khatiri dan Budi Utomo, RTV. Kita ke jalur selatan, sahabat, arus balik juga terlihat di jalur Nagrek Jawa Barat sejak Minggu sore. Ya, arus kendaraan didominasi pemotor yang memilih menempuh perjalanan malam hari. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Olivia Ferrari dan juru kamera Yasir Alam berikut ini. Ya sahabat RTV, suasana puncak arus balik Lebaran 2024 dari lingkar Nagrek Jawa Barat ini memang terpantau ramai dan terus dipadati oleh pemudik. Karena memang berdasarkan pantauan kami untuk volume kenaikan kendaraan ini terus terjadi dari kemarin, tepatnya hingga kemarin sore ini terus mengalami kepadatan terutama di Jalan Lingkar Nagrek. Bahkan angkanya sendiri mencapai di atas 130.000 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 pribadi yang beberapa membawa banyak barang bawaan. Dan selain itu juga memang sahabat RTV, untuk waktu favorit bagi para pemudik ini menurut pantauan kami terjadi pada sore hingga malam hari. Bahkan seperti di sisi kanan saya sebelah ini, ketika malam hari itu sudah mulai banyak pemudik yang melakukan istirahat di beberapa tempat-tempat peristirahatan. Selain itu saya akan mengajak sahabat untuk berbincang dengan salah satu pemudik ini yang sedang beristirahat. Bapak, selamat pagi, dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Chandra. Pak
Chandra, kalau boleh tahu ini perjalanan dari mana akan menuju kemana ini Pak? Dari Pamengpeuk sampai Bekasi. Menuju Bekasi harus balik. Kenapa nih Pak Chandra memilih waktu dini hari ini Pak untuk melakukan perjalanan bersama anak-anak Pak? Kalau di kampung saya sih ya kalau siang atau pagi sampai siang itu macet total, terus panas juga buat anak-anak. Jadi saya berangkat sore biar lebih dingin, nggak terlalu macet juga di daerah saya gitu. Jadi sampai Bekasi kita ngajarnya pagi, nggak kemalaman di daerah saya sendiri. Ya gitu aja sih kalau. Pak, ini saya lihat membawa kendaraan roda 2, mengajak kedua anak juga ini Pak. Mungkin boleh di-sharing tipsnya untuk ke sahabat RTV agar perjalanan mudik ini tetap aman membawa anak ini seperti apa? Ya lebih hati-hati aja, kita jangan terlalu emosi di jalan aja gitu. Karena kita kan membawa 2 anak juga kan, banyak bawaan juga gitu. Baik, terima kasih Pak Chandra atas waktunya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, memang sahabat RTV untuk mengurai kepadatan di Jalan Lingkar Nagrek ini juga nantinya dari pihak kepolisian akan membuka 3 lajur di Jalan Raya Nagrek untuk mengurangi kepadatan kemacetan. Selain itu juga sahabat bagi yang akan melakukan perjalanan mudik untuk terus waspada dan berhati-hati agar bisa sampai kota tujuan dengan aman dan selamat. Dari Nagrek, Jawa Barat, Olivia Ferrari dan Yasir Alam, RTV. Ya, kepadatan kendaraan di jalur tol Padalenyi arah Bandung menuju Jakarta meningkat pada H+4 Lebaran yang menjadi puncak arus balik. Para pemudik yang menggunakan pesawat juga tampak berdatangan dari sejumlah daerah dan memadati Bandara Soekarno-Hatta. Ribuan kendaraan terpantau padat melintasi jalur tol Padalenyi arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam yang diprediksi menjadi puncak arus balik. Bahkan sebagian kendaraan mengantre untuk masuk ke rest area KM 125. Untuk mengurangi kepadatan, personil kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi memperlakukan buka tutup. Selain itu, pihak kepolisian meminta pengendara untuk tidak berlama-lama di rest area agar tidak terjadi penumpukan. Kepolisian pun menambah jumlah personel untuk memberikan keamanan bagi para pemudik. Alhamdulillah kondisinya ramai lancar dan kita bisa mitigasi dengan mempertebal jumlah personil, kemudian tim urai dan sebagainya. Ini menjadi catatan kami bahwa mudik atau arus balik ini harus benar-benar bisa kita mitigasi sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman sampai ke kampung atau ke kota asalnya. Diperkirakan pemudik yang telah melintasi tol Padalenyi untuk kembali ke kota asal sudah mencapai 80%. Tak hanya jalur darat, para pemudik yang menggunakan transportasi pesawat juga tampak memadati Terminal 1 kedatangan domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Minggu malam. Mereka memilih kembali hari ini karena sudah mulai bekerja pada hari Senin. Berdasarkan data posko Lebaran, ada 173.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. Penerbangan didominasi dari tujuan Denpasar, Kuala Namu, Padang, dan Surabaya. Kurang lebih dari 2 hari lalu ya, jadi berangsur meningkat setelah landai pada hari puncak keberangkatan. Jadi sekarang sudah memasuki arus balik, memasuki puncaknya arus balik. Ya baik, jadi kalau arus balik kita menambah konsentrasi pertama adalah di proses handling bagasi. Diprediksi lonjakan penumpang arus balik Lebaran masih terus akan terjadi hingga hari ini. Dari Tangerang, Banten, dan Kota Cimahi, Jawa Barat, Andrianto, Bayu Rohman, RTV. Sahabat RTV, bagi kamu yang libur Lebaran kali ini di Jakarta aja, seperti kami ya, di Jakarta aja, kenapa kita nggak coba berwisata ke museum bertemakan satwa nih di kawasan Cipayung, Jakarta Timur berikut ini? Ya, tapi jangan lupa juga bawa anak-anak, karena di sana dijamin mereka bakal betah berlama-lama, karena ada koleksi satwa hidupnya juga nih, sahabat. Penasaran apa nama museumnya? Ini dia. Sahabat RTV, libur panjang seperti sekarang, tapi kamu masih bingung nih nentuin destinasi liburan yang nggak perlu keluar dari Jakarta. Nah, sahabat RTV ada nih solusinya, yaitu kamu ke Museum Komodo Jagat Satwa Nasional. Di Museum Komodo ini, sahabat RTV, kamu nggak cuma lihat komodo aja, tapi di sini juga ada beberapa reptil lain. Kayak ada iguana, buaya, komodo, dan juga ada kura-kura nih sahabat, kayak yang ada di samping saya ini.
Museum bertemakan dunia satwa ini memiliki keunikan, yaitu bentuk bangunannya yang menyerupai komodo, yang juga merupakan ikon Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Di Museum Komodo ini kita bagi menjadi 5 zona. Pertama itu zona saurio, itu jenis kadal-kadal dan biawak. Kemudian dari situ lanjut ke zona komodo. Zona komodo itu yaitu spesies komodo itu sendiri. Kemudian lanjut ke zona krokodilia, itu jenis-jenis buaya, koleksi yang kita punya ada beberapa. Terus lanjut dari situ ke zona testudin, yaitu zona mengenai kura-kura. Nah, terakhir lanjut yang di dalam itu kita punya zona yang campur nih Mbak, jadi antara reptil dan amfibi. Nah, itu namanya zona herpetofauna. Nah, selain reptil dari Indonesia, museum ini juga menghadirkan satwa dari beberapa negara, seperti katak panah beracun dari hutan Amazon ini, sahabat. Nah, sahabat RTV, kenapa dikasih nama katak panah beracun? Karena masyarakat di Amazon sering manfaatin lendir dari kulit katak ini buat melapisi anak panahnya. Nah, katak panah beracun ini juga memiliki keunikan yaitu di kulitnya. Kulitnya itu warna-warni, sahabat RTV, nggak kayak katak-katak pada umumnya. Di sini kulitnya ada yang warna kuning, ada yang warna biru juga. Ya, tak pelak keunikan ragam satwa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Keunikannya sih yang pertama banyak hewan-hewannya, terus tadi juga ada beberapa reptil yang baru aku lihat, kayak ular yang warna-warni kayak gitu. Terus kita juga bisa ngeliat dari jarak dekat, karena dia akuariumnya juga nggak terlalu dibatasi gitu kan sama pengunjung. Nah, buat sahabat RTV yang tertarik berkunjung, harga tiket masuk Museum Komodo cukup terjangkau kok, yaitu Rp45.000 per orang untuk Senin sampai Jumat dan Rp55.000 per orang untuk akhir pekan. Nah, sahabat RTV, gimana nih wisata di Museum Komodo ini? Seru kan? Buat kamu nih sahabat RTV yang berminat buat datang ke Museum Komodo ini, kamu bisa datang di weekday. Kalau di weekday itu di jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, buat kamu yang mau berkunjung di weekend ini jam bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dari Jakarta, Hana Bajaber, Ulfah Azhar, RTV melaporkan. Scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu, terima kasih sudah menyaksikan Lensa Indonesia pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.